Semudah itu? Mereka yang menonton dari kejauhan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan anak suci kuno pun akan jatuh. 3 raja besar terbunuh dalam 1 hari, itu terlalu mengejutkan. Si Hao terkejut. Inti pedang itu seperti pelangi, cahaya cemerlang memancar keluar, menutupi matahari dan bulan, bersinar dengan keagungan yang tak tertandingi. Pada saat itu, seolah-olah ia sedang memotong rumput liar yang busuk, menembus celah di antara alis anak suci kuno. Darah memercik keluar, namun tidak keluar dari belakang kepalanya. Apa yang sedang terjadi? Yang lain juga kaget. Semua orang memperhatikan dengan cermat. Semuanya tercengang. Meskipun ada darah di tengah alis anak suci kuno, sebenarnya ada sebuah gerbang terbuka yang sangat suci. Untayan demi untayan energi kacau mengalir keluar, bersinar dengan sangat cemerlang seperti gua kuno, menelan inti pedang di dalamnya. Para penonton merasa terkejut. Kemampuan ilahi macam apa ini? Untuk membuka ruang di antara alis dan membentuk gerbang, bahkan mampu menelan inti pedang yang begitu tajam, sungguh tak terbayangkan. Pada saat ini, penilaian semua orang terhadap anak suci kuno segera berubah. Orang ini tangguh. Semua orang akhirnya menyadari bahwa semua orang aneh kuno itu luar biasa dalam caranya masing-masing, atau bagaimana mereka bisa berkuasa dalam suatu era, memerintah dalam jangka waktu tertentu. 9 surga ke-10 bumi, perpaduan dewa dan iblis, lenyapkan. Anak suci kuno berteriak keras. Saat ini, matanya juga menjadi merah darah. Sosok-sosok besar melayang dari antara langit dan bumi, menyatu dengan dagingnya. Ini adalah roh-roh heroik, jiwa-jiwa hancur yang tertinggal dari masa lalu setelah mati dalam pertempuran. Hong! Serangan ini membuat langit dan bumi runtuh, pasir beterbangan dan batu bergerak, para dewa menangis dan iblis melolong. Itu terlalu aneh. Gelombang angin kencang menyapu pegunungan ini. Ratusan ribu jin batu-batu besar bergerak di udara seperti dedaunan, menghancurkan kehampaan hingga bergemuruh. Awan di udara semuanya tersebar. Peng! Si Hao bertukar tinju dengannya. Tubuhnya mengalami rasa sakit yang menusuk, karena terlalu banyak luka, lama-lama terbelah. Saling bertukar pukulan secara paksa seperti ini tidak menguntungkan baginya. Tubuh anak suci kuno bersinar. Gumpalan energi kacau keluar dari pori-porinya. Ini adalah hasil dari merendam dagingnya dalam cairan misterius yang berharga, membuatnya kokoh dan tidak membusuk. Ketakutan terbesarnya adalah pedang abadi, dan sekarang, pedang itu telah diserap dan disegel untuk sementara, memungkinkan dia melepaskan napas lega. Antara langit dan bumi, kilat terjalin. Itu adalah 2 orang yang saling bertukar tinju, bertarung dengan daging mereka. Setelah roh perang yang heroik bergabung, hantu menangis dan dewa melolong, angin jahat bersiul. Banyak puncak gunung yang terangkat dari tanah, terlempar tinggi ke udara sebelum meledak. Adegan seperti ini sangat menakutkan. Boom! Itu adalah serangan lainnya. Seluruh tubuh Si Hao berlumuran darah, dan ada juga darah yang keluar dari luka sebelumnya. Mungkinkah anak suci kuno akan kembali dan membunuh Huang? Orang-orang yang awalnya melarikan diri berhenti. Mereka mengawasi dari kejauhan, menunggu hasilnya. Anak suci kuno menyalakan kekuatan sucinya, membiarkan dirinya mencapai kecepatan tertinggi, memaksa Si Hao untuk melawannya dengan dagingnya. Dia melihat cangkang daging pihak lain tertutup retakan, jadi ini adalah kesempatan terbaik. Seluruh tubuh Si Hao berlumuran darah. Diakuinya, kondisinya saat ini memang sangat buruk hingga ekstrim, tidak cocok untuk pertarungan yang intens. Namun, orang-orang ini bergabung untuk menyergap dan membunuhnya, jadi jika dia tidak membasmi mereka dan membiarkan mereka pergi, tidak diketahui kapan dia akan mendapat kesempatan lagi untuk membunuh mereka. Kali ini, dia mengolah 2 helai energi abadi, jadi immortal ancien pasti akan terguncang. Banyak ahli di dunia kecil ini yang mengetahuinya, dan musuh-musuhnya kemungkinan besar akan bersembunyi. Reinkarnasi! Si Hao mengeluarkan teriakan. Saat dia mengaktifkan teknik berharga ini, tidak ada fluktuasi kekuatan ilahi, juga tidak ada simbol apapun, hanya tinju biasa. Pada awalnya, tidak ada kekuatan penghancur, dan bahkan pecahan waktu pun lenyap. Hanya ada kepalan tangan yang didorong ke depan. Anak suci kuno terkejut, gelombang rasa dingin muncul di dalam hatinya. Dia dengan cepat menyingkir. Weng! Tiba-tiba, tinju Si Hao bersinar, meledak keluar.
Itu masih bukan kekuatan ilahi, melainkan rantai keteraturan ilahi. Mereka mengeluarkan suara hualala, keluar dari tinjunya. Beberapa lusin rantai ilahi mendarat di tubuh anak suci kuno sambil membawa kekuatan waktu. Mereka tidak memasuki tubuh yang sedang berputar-putar dengan kekacauan utama, melainkan melilitnya. "Istirahatlah untukku," teriak anak suci kuno. Dia merasa situasinya menjadi sangat tidak menguntungkan. Namun, lusinan rantai dewa ini tidak putus. Mereka sangat kokoh, berkilau dan bersinar, dan menjadi semakin rapat, hampir memasuki dagingnya. "Tidak baik!" Anak suci kuno mengeluarkan seruan besar. Rantai ilahi ini tidak dapat melakukan apapun pada tubuh fisiknya, tetapi hukum alam misterius digunakan pada tubuhnya, menyerangnya dengan panik. Permukaan tubuhnya kokoh dan tidak membusuk, sebanding dengan tubuh emas yang tidak dapat dipecahkan. Namun, organ dalam dan bagian lainnya tidak mendapatkan nutrisi dari cairan berharga tersebut, tidak mampu menghalangi kekuatan hukum alam yang meresap ke dalam tubuhnya. "Kenapa aku tidak bisa bertahan melawannya?" Anak suci kuno terkejut. Rantai keteraturan ilahi itu sepertinya telah memasuki tubuhnya, mustahil untuk dilawan. Energi abadi. Segera setelah itu, dia menyadari alasannya. Kedua untaian energi abadi itu bergabung ke dalam rantai keteraturan ilahi. Mereka membawa misteri yang mendalam, mampu melewati bagian luar dan memasuki tubuhnya. "Tidak!" Anak suci kuno berteriak dengan keras. Dia melantunkan kitab suci 9 surga ke 10 bumi untuk menghentikannya dengan cepat, dan kemudian dia mengaktifkan untaian energi abadinya sendiri untuk mengusir kekuatan di dalam tubuhnya. Weng! Tubuhnya gemetar, dan kemudian menua dengan cepat. Kekuatan reinkarnasi menunjukkan efeknya. Percuma saja. Sebelumnya, kamu memanggil jiwaku, membimbingnya kembali dari kehampaan yang gelap. Jadi bagiku, dagingmu seperti lentera, dan itu berlaku bahkan sampai sekarang. Energi abadi beresonansi dengan Anda, jadi Anda tidak dapat menghentikannya, kata Si Hao. Pada saat itu, anak suci kuno tampaknya telah berusia beberapa puluhan ribu tahun. Dia dibatasi oleh rantai dewa reinkarnasi, mobilitas tubuhnya dengan cepat menurun. Hal yang paling menakutkan adalah gerbang di antara alisnya menjadi tidak stabil, mulai bergetar. Peu. Pedang abadi meluncur keluar, dan kemudian berputar, menebas dengan kejam. Cahaya berdarah melonjak, menciptakan hamparan merah tua. Sejumlah besar darah tersebar. Kepala manusia telah dihilangkan. Roh primordial telah ditebas. Dalam kehampaan, semua jenis suara kitab suci menghilang. Tempat ini segera menjadi sunyi. Roh primordial anak suci kuno yang terfragmentasi ingin lari, tetapi Si Hao tidak memberikannya kesempatan. Dengan mengangkat tangannya, rantai keteraturan ilahi melesat keluar, menutup kekosongan. Di bawah suara peu-peu, semua titik cahaya terhapus. Di tempat aslinya, hanya seutas energi abadi yang tersisa. Dengan lambaian tangannya, benda itu berpindah. Untaian energi abadi kedua Si Hao bersinar, mulai memurnikan energi putih samar pihak lain, menyerap esensinya untuk digunakan sendiri. Bagaimana dengan untaian energi abadi negeri surgawi? Si Hao mengerutkan kening. Mungkinkah itu dimurnikan oleh tungku dunia? Akibatnya, anak suci kuno, Jun Dao, dan raja kuno negeri surgawi hancur total, semua musuh kuatnya tumbang sekaligus. Si Hao berdiri di tempat aslinya. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia menatap ke langit yang jauh. Di pegunungan yang jauh, muncul sosok tinggi dan ramping yang dikelilingi oleh kabut tipis, anggun dan menyendiri seperti makhluk abadi. Itu adalah seorang pemuda yang kulitnya seperti batu giok. Ada jenis aura seperti aura abadi di dunia fana, tidak ternoda oleh apapun yang duniawi, melampaui dunia ini. Dia mengenakan pakaian hitam, di tangannya ada seruling giok. Pakaiannya berkibar-kibar, tubuhnya membawa cahaya lemah. Bahkan rambutnya berkilau, tenang dan menyendiri saat dia berdiri diam di sana. Itu adalah laki-laki itu, tetapi saat ini, dia tampak sangat seperti dunia lain, memberikan kenangan yang tak terlupakan kepada orang lain. Pupil Si Hao berkontraksi. Dia mengenali orang ini, karena kesan yang ditinggalkan orang tersebut terlalu dalam. Ini adalah individu misterius yang berkultivasi dalam pengasingan di dalam sarang iblis. Dia sebelumnya telah menjebak banyak orang jenius, di antaranya termasuk orang-orang aneh kuno.
Berdasarkan petunjuk yang ditemukan gadis naga di sarang iblis, orang ini seharusnya telah memasuki Immortal Ancient setidaknya 6 atau 7 kali, setiap kali berkultivasi secara terpisah di dalam sarang iblis. Dari apa yang mereka ketahui saat ini, laki-laki transenden ini seharusnya menjadi yang terkuat pertama atau kedua di Immortal Ancient, salah satu ahli pertama yang mengolah energi abadi. Saat itu, jika bukan karena menahan rasa takut terhadap sepasang tanduk naga gadis naga dan busur kuno misterius milik Chang Gongyan, mungkin saja tidak ada satupun dari mereka yang bisa meninggalkan sarang iblis tersebut. Mereka semua terpaksa tetap tinggal. Saat ini, dia tiba-tiba muncul. Orang ini telah lama mengembangkan energi abadi pertamanya, namun dia tidak pernah menunjukkan aktivitas apapun. Kemudian, dia membimbing para genius dalam skala besar, mengatur jebakan yang membunuh lebih dari 200.000 makhluk, semuanya demi budidaya. Hal ini membuat orang lain sangat ragu apakah dia melakukan ini demi menghasilkan energi abadi kedua. Dao orang ini sangat istimewa, menggunakan darah kerumunan dan cahaya simbol makhluk dari semua klan untuk menyempurnakan dirinya, menggunakan ini untuk melampaui orang ini. Si Hao gemetar dalam hati. Dia menatap ke kejauhan. Ada jarak yang sangat jauh di antara mereka, jadi dia tidak yakin seberapa kuat orang ini sekarang. Dia tidak mungkin diukur. Apakah pemuda abadi seperti dunia lain ini akan mengambil tindakan? Tiba-tiba, si Hao kaget. Di arah lain, sesosok tubuh muncul di sebuah gunung besar, tidak diketahui kapan orang tersebut muncul. Orang ini sangat tidak jelas dan kabur ketika dia berdiri di sana, terbungkus dalam energi kacau, seolah-olah dia akan melampaui dunia ini. Siapa orang ini? Si Hao bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang, termasuk penduduk asli, gemetar dalam hati, perasaan misterius melanda mereka. Secara naluriah mereka tahu bahwa ini pasti orang yang sangat kuat. Tepat pada saat ini, laki-laki yang datang dari sarang iblis memegang seruling giok secara horizontal di bibirnya. Pakaian hitam berkibar-kibar saat dia memainkan melodi yang lambat dan berlarut-larut, seolah-olah suara abadi bergema di pegunungan, memurnikan dunia kecil. Simbol-simbol perak melompat keluar satu demi satu, melayang dari lubang seruling ke pegunungan di kejauhan. Seolah-olah memiliki kehidupan, membuat orang lain merasa mabuk. Suara serulingnya seperti air, membentuk riak berwarna perak saat bergerak menuju individu di kejauhan yang dikelilingi oleh energi kacau. Mereka membentuk melodi abadi yang terdengar menyenangkan, seluruh dunia mulai menghasilkan warna-warna cemerlang yang melimpah. Pada saat ini, 10.000 bunga bermekaran, tanaman menghasilkan tunas, ratusan burung menari dengan anggun. Pemandangan itu sangat mencengangkan. Weng! Kekosongan itu bergetar. Di gunung, di samping individu yang dikelilingi oleh energi kacau muncul sebuah pohon kecil yang tidak jelas. Dengan goyangan lembut, semua simbol suara yang bergerak terhalang. 10 Raja Mahkota. Pada saat ini, si Hao bukan satu-satunya yang tergerak. Semua orang juga terkejut. Mereka langsung menebak identitasnya. Itu karena ada rumor di mana-mana bahwa dia memperoleh pohon Dao abadi, menanamnya di dalam tubuhnya. Astaga! Bahkan 2 orang ini pun datang. Apakah keberhasilan budidaya 2 untaian energi abadi Huang mengejutkan mereka? Semua orang terguncang. Jika mereka berbicara tentang kekuatan, keduanya mungkin menempati posisi teratas, pertama dan kedua, pastinya berada di peringkat terdepan. Mereka semua adalah individu yang paling berkuasa. Suara seruling berhenti. Keduanya menahan diri setelah beberapa kontak kecil. Semua orang menjadi sangat terkejut. Latar belakang seperti apa yang dimiliki pria yang memegang seruling giok itu? Bahkan 10 Raja Mahkota sepertinya merasakan rasa takut yang tertahan. Weng! Di kejauhan, cahaya suci bersinar, pola naga menutupi segalanya. Diagram langit bergerak di udara. Orang lain tiba sambil berdiri di atas gulungan kuno, tiba seolah-olah dia sedang berjalan lebih dari 10.000 li gunung dan sungai. Gulungan lukisan ini memiliki gunung, sungai, dan aliran bintang, sebuah benda yang sangat menakjubkan. Pakaiannya yang berwarna salju murni, rambut peraknya tersebar sampai ke pinggangnya. Penampilannya lebih cantik daripada wanita, seorang pria yang luar biasa cantik, sangat suci dan luar biasa sempurna. 6 Raja Mahkota Ning Chuan. Kelopak mata si Hao melonjak. Ini adalah musuh, individu yang sangat menakutkan.
Kekuatan Ning Chuan tidak terbayangkan. Ada pemandangan yang tidak biasa sejak kelahirannya. Dahinya menghasilkan pola naga, di punggungnya ada diagram surgawi. Langit malam sebelumnya telah diterangi, membuat era tersebut sangat terguncang. Meskipun salah satu tubuh spiritualnya telah terbunuh, hal itu tidak merusak reputasinya. Hal ini terutama terjadi ketika nama Huang menjadi semakin besar, karena semakin banyak orang yang tidak menganggap hal itu sebagai penghinaan. Lagi pula, saat itu, dia hanya menggerakkan satu tubuh spiritual, namun dia membuat ketiga saudara laki-laki klan batu terkejut, dan baru terbunuh setelah ketiganya bergandengan tangan. Masih ada yang lain? Semua orang terkejut. Selain tiga ahli hebat, ada orang lain yang muncul di kejauhan. Mereka adalah orang-orang aneh zaman dahulu. Apa yang sedang terjadi? Mereka tiba-tiba bergegas. Seseorang mengenali orang-orang ini, merasa sangat terkejut. Pegunungannya sangat luas, gunung-gunung surgawi yang besar membentang di bumi satu demi satu. Namun, wilayah medan perang ini benar-benar hancur. Semua orang mundur, tidak tahu mengapa semua orang aneh kuno ini muncul. Apakah mereka semua bergegas ke sini demi Huang? Si Hao membawa pedang abadi dan mundur beberapa langkah, menempati posisi yang menguntungkan. Hanya saja, kondisinya saat ini sangat buruk, sama sekali tidak dalam kondisi yang baik untuk terlibat dalam pertempuran. Apalagi detak jantungnya sedikit meningkat. Dia selalu merasa itu sangat berbahaya, seolah-olah dia telah menjadi sasaran makhluk tertentu. Dia tidak berani bergerak gegabah. 1, 2, 3. Seseorang menghitung jumlah orang di sini, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Setidaknya ada 8 atau 9 orang aneh kuno, dan saat ini, mereka semua muncul di pegunungan ini. Ini jelas merupakan masalah besar. Masih ada orang yang bergegas, apa yang terjadi? Semua orang sangat terkejut. Mungkinkah karena Huang mengolah dua helai energi abadi, pencapaiannya mengguncang seluruh kuno abadi, menarik perhatian semua orang? Namun, beritanya masih belum tersebar, jadi apakah orang-orang ini benar-benar mengetahuinya sebelumnya, dan kemudian melakukan perjalanan ke sini dalam waktu sesingkat ini? Pasti ada sesuatu yang tidak kami pahami yang terjadi. Seseorang berkata dengan suara lembut, tidak percaya bahwa semua ahli ini datang untuk menangani Huang. Laki-laki yang bermain seruling seperti abadi dari sarang iblis, 10 raja mahkota yang dikelilingi oleh energi kacau, Ning Chuan yang menginjak diagram gunung dan sungai, orang-orang ini adalah titik fokus perhatian semua orang. 3 ahli hebat, kemunculan salah satu dari mereka akan memicu keributan besar. Rambut perak Ning Chuan jatuh seperti aliran bintang, tersebar di dada dan punggungnya. Di wajahnya yang sempurna, matanya sangat jernih. Dia saat ini sedang menatap si Hao ke arah ini. Pertarungan pasti akan terjadi di antara keduanya. Ini adalah pertama kalinya tubuh asli mereka saling berhadapan. Mereka bertemu satu sama lain di sini. Hanya saja, kondisi si Hao sangat buruk, bukan saat yang tepat untuk bertarung dengan semua yang dimilikinya. Situasinya jelas tidak bagus. Weng! Tiba-tiba, si Hao merasa kehampaan bergetar. Fluktuasi aneh menyebar. Saat dia bertarung melawan anak suci kuno sebelumnya, dia merasakan hal serupa, tapi dia tidak pernah terlalu memperhatikannya. Sekarang, dia memperlihatkan ekspresi terkejut. Itu kah itu? Seseorang berkata dengan kaget sambil menunjuk ke barat. Kenyataannya, begitu seseorang berbicara, 10 raja mahkota dan yang lainnya sudah menghilang, segera pergi. Hong! Kekosongan itu terbelah, dan kemudian sebuah istana besar hancur. Lingkungan sekitarnya tertutupi retakan hitam yang memanjang keluar. Ini adalah istana kuno misterius yang mengeluarkan aura suci. Ada gumpalan kabut abadi yang menyertainya, membuatnya tampak khusyuk dan bermartabat, ubinnya berwarna emas. Hanya saja, tampak agak kabur, belum sepenuhnya terbentuk, seolah terkubur di dalam kehampaan. Pilar-pilar yang sangat besar, aula istana yang sangat besar, ubin emas, dan semua bagian lainnya membentuk struktur yang sangat megah. Tampaknya ini adalah istana abadi yang membawa energi Dao abadi. Laki-laki dari dunia lain yang membawa seruling giok di tangannya, 10 raja mahkota, dan yang lainnya bergegas ke sana, mengikuti dari belakang ke dunia kecil ini. Istana emas Dao muncul. Mungkinkah ini berarti Immortal Dao Arena akan segera muncul?
Seseorang berkata dengan kaget, akhirnya memahami apa yang terjadi. Istana Emas Dao, biasanya, akan selalu muncul pada saat arena yang tak tertandingi muncul. Selama itu benar-benar muncul, itu berarti pertempuran terbesar Immortal Ancient akan segera dimulai. Istana Emas Dao akan menemani arena itu, keduanya tampak terhubung. Satu demi satu muncul, jadi arenanya kemungkinan besar tidak terlalu jauh. Di masa lalu, ada orang yang memasuki istana besar ini sebelumnya, mendapatkan keberuntungan alam yang misterius, dan kemudian menggunakannya untuk menciptakan sekte besar yang abadi di dunia luar. Masih belum benar-benar terbentuk, tapi akan segera hadir, paling cepat setengah tahun, paling lambat sekitar 10 tahun. Kemungkinan besar setelah ia benar-benar meninggalkan sabuk kosong, perjuangan supremasi kuno abadi akan dimulai. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Semua orang tahu bahwa pertarungan besar yang menentukan akan terjadi di arena misterius, dan hanya pemenang utama yang akan keluar untuk mendapatkan keberuntungan besar terakhir. Xiao mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan terjadi gangguan karena istana Dao Emas ini. Istana ini sangat misterius, dari waktu ke waktu mengeluarkan cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan dan melepaskan harta karun kuno, kekuatannya luar biasa hebatnya. Meski tidak benar-benar muncul, masih ada harta karun kuno yang berjatuhan dari waktu ke waktu. Aneh dan misterius. Orang-orang aneh kuno jelas datang karena istana ini. Tiba-tiba, melodi seruling yang panjang dan berlarut-larut dimainkan. Laki-laki penyendiri dari sarang iblis memainkan seruling tulangnya yang putih bersih, melodinya ceria dan ringan, beresonansi dengan istana Golden Dao itu. Dia akan menerobos masuk. Di samping 10 Raja Mahkota, sebatang pohon kecil muncul samar-samar dalam energi kacau. Dengan goyangan ringan, hamparan cahaya warna-warni tersebar, terbang menuju istana kuno emas. Ada orang lain yang mengambil tindakan. Mereka tidak menyerang, melainkan menguji segalanya, mencoba merasakan istana ini. Mereka sudah mengambil tindakan, mulai menyita harta karun itu. Saat ini, ada orang lain yang bergegas. Saat mereka melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Mereka mengejar istana emas kuno ini, sepanjang jalan berturut-turut melewati 6 atau 7 dunia kecil. Setiap kali, itu akan berhenti untuk jangka waktu tertentu, menarik perhatian lebih banyak orang. Chang Gongyan, kamu juga datang. Apa sebenarnya yang terjadi? Xiao melihat seseorang yang dikenalnya dan mengirim pesan. Ini adalah istana Dao dari era besar terakhir, di dalamnya terdapat warisan, tetapi terlebih lagi senjata era besar kuno abadi. Semua orang bekerja keras untuk menangkapnya, kata Chang Gongyan. Saat dia melihat luka Xiao dan tubuhnya berlumuran darah, dia terkejut. Tiba-tiba, bola cahaya yang cemerlang muncul, secara tak terduga langsung menuju ke istana kuno emas seperti seberkas pelangi. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu 10 Raja Mahkota atau laki-laki dari sarang iblis, mereka semua membuka mata surgawi Dao bela diri mereka, memperlihatkan ekspresi aneh. Ini adalah pertama kalinya wajah mereka berubah. Kemudian, mereka dengan tegas mengambil tindakan, bergegas maju bersama. Astaga! Siapa itu, bergegas menuju istana emas Dao seperti ini? Orang itu akan diledakkan sampai mati. Biasanya, bergegas ke arah depan tidak ada gunanya. Tidak, itu bayi. Ini sangat kecil, jadi bagaimana bisa begitu berani? Tidak, itu adalah roh primordial, surga, mungkinkah itu, janin yang abadi? Yang lain juga bereaksi, segera mengambil tindakan, wajah mereka penuh keterkejutan. Selalu ada rumor bahwa Immortal Ancient memiliki semua jenis harta surgawi seperti kayu suci, buah dewa surgawi, dan lainnya. Bahkan ada janin yang abadi, hanya saja sangat jarang melihatnya. Sekarang, raja-raja kuno yang paling berkuasa membuka mata surgawi mereka, melihat pemandangan sebenarnya, mencurigai bahwa ini adalah janin yang abadi. Itu karena itu adalah roh primordial, yang panjangnya hanya 1 kaki dan melingkari kabut kekacauan utama. Itu terlalu misterius, berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, langsung mengalir menuju istana emas Dao. Individu yang paling kuat mengambil tindakan, tetapi sudah terlambat, hanya menangkap bayangan, menyegel energi kacau yang ditinggalkannya, tidak mampu menangkap jati dirinya. Hong! Langit runtuh dan bumi terbelah, para dewa menangis dan iblis menangis, pemandangan itu sangat mengerikan.
Ketika janin abadi menabrak istana Dao Emas, ia mulai terbakar seperti ngengat yang terbang menjadi nyala api, berubah menjadi bola api, tetapi ia menolak untuk berhenti, terus-menerus bergegas ke depan. Separuhnya terbakar habis, lalu berhasil masuk. Ini, semua orang menjadi terkejut. Lupakan mereka yang hadir, bahkan jika Dewa Surgawi dan Master Sekte datang, mereka masih tidak bisa dengan paksa masuk ke dalam seperti ini. Itu karena ada contoh orang lain yang mencoba masuk dengan paksa di masa lalu. Namun, semuanya terbakar menjadi abu, hancur total. Janin abadi, ini berhasil. Meskipun ia kehilangan 90% tubuhnya dan hanya tersisa satu bola cahaya, ia tetap masuk. Ada papan bertulisan horizontal. Seseorang dengan mata tajam meminjam sedikit cahaya api terakhir dari janin abadi untuk melihat papan bertulis horizontal berwarna emas. Ada sebuah kata kuno yang bersinar terang. Saya tidak mengerti, apa maksudnya? Banyak orang yang bingung, tidak memahami kata-kata dari zaman besar yang lalu. Namun, ada penduduk asli di sini. Mereka adalah keturunan, dan meski sudah berubah, masih ada sisa warisan. Sambil menatap ke arah itu, salah satu dari mereka berkata pelan, bimbingan. Istana kuno ini, Istana Dao Emas, secara tak terduga disebut bimbingan. Apa maksudnya ini? Si Hao mengungkapkan ekspresi terkejut, pikirannya sangat terguncang. Itu karena saat dia melihat janin abadi, dia merasa itu agak familiar. Gelombang besar muncul di benaknya. Dia tidak mengenali janin abadi itu, tapi energi yang berputar di sekitarnya adalah sesuatu yang dia rasakan sebagai reaksinya. Itu benar-benar membawa aura penjara hitam. Kemungkinan besar dia pergi ke tempat yang sama dengan dirinya. Apa yang sedang terjadi? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia membelalakan matanya karena terkejut. Mungkinkah ketika dia menerobos sangkar, menggunakan jiwa pemanggilan kitab suci 9 surga ke 10 bumi untuk kembali, dia bukan satu-satunya yang kembali, bahwa ada orang lain yang kembali karena ini. Ketika dia memikirkan hasil ini, dia merasakan gelombang kengerian. Berapa umur, monster, ini, berapa tahun ia hidup tanpa henti? Itu benar-benar di luar dugaan. Orang-orang akan menjadi gila. Kita harus memahami bahwa si Hao hanya disegel di sana untuk waktu yang singkat, namun dia merasa seolah-olah puluhan ribu tahun telah berlalu, sudah hampir kehilangan akal sehatnya. Makhluk ini mungkin saja adalah seorang kultivator dari zaman besar terakhir. Dia terjebak selama 1000 tahun, jadi bagaimana dia bisa melewatinya? Bahkan jika dia bisa bertahan, pikirannya seharusnya sudah runtuh, bukan? Sungguh, monster kuno. Bahkan si Hao hanya bisa menghela nafas dengan sangat takjub. Istana emas kuno ini dikenal sebagai bimbingan. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan ini? Saat itu, si Hao merasakan gelombang ketakutan. Dia memikirkan terlalu banyak hal. Di tempat kegelapan itu, pecahan waktu beterbangan. Ada banyak sangkar hitam, di dalam cahaya yang masih belum pudar. Dia bahkan melihat 2 atau 3 kandang yang sangat menakutkan, sangkar itu bersinar dengan cahaya yang tak terbayangkan. Apa maksudnya ini? Ada sebuah istana kuno emas di sini bernama Bimbingan, dan sebagai hasilnya, roh primordial yang membebaskan diri melarikan diri ke dalam dengan ceroboh. Ini benar-benar membuat orang memikirkan banyak hal. Arena kuno juga muncul. Tepat pada saat ini, seseorang berteriak kaget. Di sebelah istana emas ada arena buram yang terlihat samar-samar. Itu adalah medan perang terakhir, tempat di mana semua jenius dulu dan sekarang melakukan perebutan kekuasaan terakhir. Si Hao tidak terkecuali, emosi sangat bergejolak dalam dirinya. Dia melihat ke arah itu. Itu adalah tempat di mana orang terkuat menempa legenda mereka dengan darah. Weng. Pada akhirnya, cahaya berkembang pesat. Istana dan arena, bimbingan, sepertinya telah lenyap begitu saja, menghilang dalam sekejap. Kali ini, ia tidak melintasi alam, melainkan langsung menghilang. Bahkan laki-laki penyendiri yang membawa seruling putih bersih dan 10 raja mahkota tidak melihat kemana perginya, tidak mampu mengejarnya lebih jauh. Mungkinkah itu hanya terjadi pada janin abadi, yang muncul karenanya? Ada yang curiga, penuh kebingungan. Lalu, tempat ini menjadi sunyi. Tidak ada yang bersuara. Semua orang aneh kuno merasa sangat menyesal. Si Hao tidak tinggal diam, berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, kekosongan itu berubah.
Seseorang melepaskan sebuah domain, memenjarakan semua pihak untuk menghadapinya, menghentikannya untuk pergi. Pada saat yang sama, orang-orang aneh kuno itu menoleh, ekspresi mereka berbeda. Ada yang bersikap dingin, ada yang acuh tak acuh, ada pula yang tanpa ekspresi apapun. Ada orang-orang di dalam diri mereka yang melepaskan niat membunuh, misalnya, Ning Chuan, yang sepenuhnya tidak disamarkan. Meski dia luar biasa, berpenampilan sempurna, saat menghadapi musuhnya, dia bersikap sama dinginnya, ekspresi matanya dalam. Haha, teman kecil, mohon tetap di belakang. Sebuah suara penuh percaya diri terdengar. Si Hao menghela nafas, tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Hal yang paling dia khawatirkan terjadi. Ada dewa surgawi yang datang. Kenyataannya, dia sudah merasakannya beberapa waktu lalu, selalu ingin tiba-tiba merobek kehampaan. Namun, intuisinya memberitahunya bahwa ada orang lain yang sudah lama menutup tempat ini, siap menyerang dan menembaknya jatuh. Itu sebabnya dia tidak bertindak gegabah selama ini. Orang yang datang tidak terlalu tinggi, tapi dia sangat kokoh dan kuat. Ketika dia berbicara, suaranya nyaring dan jelas seperti bel yang besar. Dia memiliki rambut putih dan janggut putih, pikirannya sehat, matanya seperti lampu emas, bersinar cemerlang. Saat dia berjalan, akan ada angin kencang di belakangnya, gunung-gunung besar di sekitarnya bergoyang. Seolah-olah raksasa prasejarah sedang berjalan. Si Hao tidak mengatakan apapun. Dia memegang pedang abadi di tangan kanannya, di atas kepalanya tergantung tungku pil yang membawa sungai surgawi dan kekuatan kutukan, dan di tangan kirinya ada potongan tulang putih berkilau, diagram 10.000 roh. Dia mempersiapkan dirinya untuk perjuangan berdarah. Seseorang harus memahami bahwa dia sedang menghadapi dewa surgawi. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Teman kecil tidak perlu gugup. Mari kita duduk dan ngobrol. Dewa surgawi, meskipun rambut putihnya tergerai di bahunya, wajahnya putih berkilau seperti batu giok tanpa sedikit pun kerutan, membuatnya tampak seperti pria paruh baya. Namun, matanya memancarkan aura perubahan besar. Ini pastinya monster tua yang telah hidup lama sekali. Senior, bolehkah saya menanyakan alasan kunjungan Anda? Si Hao bertanya, berhati-hati saat melakukannya. Meski dia bisa meremehkan semua rekannya, saat berhadapan dengan monster tua jenis ini, dia merasakan tekanan yang besar. Ada jurang pemisah yang besar antara tingkat budidaya mereka. Di kejauhan, orang-orang aneh kuno juga menjaga jarak tertentu, mengamati dengan tenang. Sekarang setelah Dewa Surgawi muncul, tidak ada dari mereka yang berani bertindak sembarangan. Seseorang memintaku meninggalkan gunung untuk berurusan denganmu, tapi setelah aku datang, aku berubah pikiran. Anda mengembangkan 2 untaian energi abadi, yang merupakan pencapaian yang sungguh luar biasa, cukup untuk mengabaikan masa lalu dan masa kini. Orang tua ini dengan tulus mengundang Anda untuk datang mengunjungi klan saya, ucapnya. Meski berbicara seperti ini, masih ada sedikit tekanan yang terpancar hingga membuat pikiran seseorang bergetar. Banyak makhluk gemetar, berlutut tanpa daya. Ini adalah tekanan dari Dewa Surgawi. Tidak mungkin untuk ditentang. 2 helai energi abadi berputar di sekelilingnya, melindungi dirinya sendiri dan menahan tekanan ini. Dia tidak terpengaruh. Senior, saat ini saya terluka parah dan hanya ingin mencari tempat yang damai untuk pulih. Ketika lukaku sembuh, aku pasti akan mengunjungi sektemu, kata si Hao. Dia tidak menganggap perkataan pihak lain itu benar. Pihak lain datang sejak lama, mengincarnya selama ini. Jika dia mempunyai niat baik, dia tidak akan merasakan kekhawatiran dan kewaspadaan seperti itu saat ini. Maka ada kebutuhan yang lebih besar bagimu untuk datang ke klanku sebagai tamu. Tubuh Anda sedang tidak dalam kondisi baik, membutuhkan orang lain untuk melindungi Anda. Aku ingin melihat siapa yang berani merepotkanmu. Tetua itu berbicara dengan cara yang benar. Di saat yang sama, matanya melebar, menyapu kerumunan. Gelombang besar tekanan menyebar, dan kemudian dengan suara peutong, banyak orang tidak dapat menahan tekanan tersebut, kaki mereka lemas dan tubuh gemetar, jatuh ke tanah. Di kejauhan, mulut beberapa orang aneh kuno menunjukkan senyuman dingin. Mereka mundur sejauh tertentu, tidak mengatakan apapun. Teman kecil tidak perlu waspada. Mayuan yang tua ini sama sepertimu, juga dari ras manusia. Dia mengungkapkan informasi penting, memberitahunya bahwa dia bukan penduduk asli biasa.
Senior adalah seorang jenius dari generasi sebelumnya di 3000 provinsi yang tetap berada di Immortal Ancient dan tidak pergi. Si Hao bertanya. Beberapa ratus ribu tahun yang lalu, nenek moyang saya tinggal di Immortal Ancient. Saya adalah keturunan ras manusia dari alam yang lebih tinggi, kata Ma Yuan sambil mengundangnya sekali lagi. Si Hao merasa terkejut dalam hati. Begitu para ahli dunia luar mencapai tingkat dewa surgawi, jika mereka tidak mati, mereka akan menjadi gila. Namun, orang ini ternyata baik-baik saja. Senior, saya harus minta perubahan tanggal. Saya sudah setuju sebelumnya untuk bertemu teman-teman saya, jadi saya tidak bisa menarik kembali kata-kata saya, kata Si Hao. Meski sama-sama berasal dari ras manusia, dia tetap tidak merasakan niat baik apapun. Penatua ini mendekatinya, membuatnya merasa sangat khawatir. Dia sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Kalau begitu undang semua temanmu juga. Kata Ma Yuan yang lebih tua, tapi dia belum tua. Rambut putihnya berserakan, kulitnya halus seperti batu giok halus. Kata-katanya tenang, tapi ada aura yang mendominasi, tidak lagi sedamai sebelumnya. Senior, aku masih punya urusan yang harus diselesaikan, jadi kamu tidak bisa memaksaku seperti ini, kan, kata Si Hao. Selama proses ini, dia meminum obat ilahi dengan rumah harta karun oktadik dengan cepat mengobati lukanya. Namun, semuanya terlalu serius. Tubuhnya compang-camping, terluka oleh api 10.000 dao, jadi tidak mungkin sembuh secepat itu. Teman kecil, kamu benar-benar tidak memberikan wajah apapun pada orang tua ini, kata Ma Yuan, matanya berkedip saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Si Hao mundur selangkah. Sambil mengulur waktu, dia terus-menerus merawat lukanya dan menggunakan mata surgawi. Dia bisa dengan jelas melihat keserakahan yang berkobar di kedalaman mata Ma Yuan, menatap dua helai energi abadinya. Dia tahu bahwa pihak lain mendambakan tubuh fisiknya, kemungkinan besar ingin merebutnya dan menggantikannya. Senior, apakah kamu memaksaku, kata Si Hao. Teman kecil, aku mengundangmu dengan niat baik, tapi kamu tidak menghargai kebaikanku, bersikeras untuk pergi. Apakah kamu meremehkan yang lama ini? Wajah Ma Yuan sedikit menunduk. Si Hao ingin menampar wajahnya. Makhluk tua ini jelas ingin merebut tubuhnya, namun dia tetap bersikap bermartabat, memaksanya melakukan hal ini. Jika budidayanya cukup hebat, dia akan menampar makhluk tua ini sampai mati dengan satu tamparan. Obat ilahi dan efek obat oktadik menghilang, memulihkan tubuhnya sedikit, dan juga melepaskan gelombang wangian. Cahaya mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak berkilau dan transparan. Teman kecil, orang tua ini punya banyak hal untuk didiskusikan denganmu. Apakah kamu tidak akan menghargai kebaikanku? Ma Yuan mendesak ke depan, senyuman di wajahnya sudah lama menghilang, kini digantikan dengan gelombang dingin. Di Immortal Ancient, balapan berlangsung dalam jumlah besar, persaingannya ketat. Si Hao melihat sekeliling, mengamati semua ras yang berbeda, dan kemudian dia melihat ke arah Ma Yuan, berkata, kami berdua adalah ras manusia. Kamu tidak membantuku adalah satu hal, tapi kenapa pertemuan kita begitu terburu-buru? Segalanya sudah mencapai titik ini, jadi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengulur waktu lebih lama lagi. Alhasil, dia tidak lagi merasa was-was. Anak muda, apa yang kamu katakan? Sebagai senior, saya sangat bersedia membimbing Anda, membawa Anda kembali ke klan saya. Berbicara kepadaku seperti ini sama sekali tidak memahami rasa syukur. Wajah Ma Yuan menunduk, lalu dia berkata, sebagai senior ras manusia, saya punya alasan untuk mendisiplinkan Anda, tidak membiarkan Anda bertindak kurang ajar. Seseorang harus lebih menunjukkan rasa hormat kepada generasi yang lebih tua. Tua, kamu benar-benar mual. Tolong berhenti memberiku semua omong kosong ini. Si Hao menjadi bermusuhan. Karena selubung di permukaan telah terkoyak dan tidak ada cara untuk mengulur waktu untuk menyembuhkannya, dia tidak lagi menahan diri. Kamu berani berbicara seperti ini kepadaku, mempermalukan ras manusia senior. Saya akan mengajari Anda bagaimana menjadi seseorang. Kembalilah bersamaku ke klan. Ma Yuan berteriak. Dia mengulurkan tangan besarnya, meraih ke depan. Kamu orang tua yang tidak tahu malu bahkan bisa disebut senior ras manusia. Hanya seekor anjing pemburu tua yang disewa oleh klan luar untuk berurusan denganku, dan kamu bahkan merindukan tubuhku yang mengembangkan dua helai energi abadi. Apakah kamu punya wajah? Setelah perselisihan, Si Hao sangat tegas, segera mengupas kulit wajah pihak lain.
Di saat yang sama, dia juga mengambil tindakan. Area ini dibatasi oleh domain aneh, jadi dia tidak bisa menggunakan simbol penghancur alam. Dia hanya bisa bertarung dengan nyawanya dan memaksa membuka jalan keluar. Tungkupil di atasnya bersinar. Tutupnya terbuka, dan kemudian air sungai surgawi mengalir keluar, mengirimkan cahaya guntur kemana-mana dengan kekuatan kutukan. Mereka mengalir keluar, semuanya mendarat di tangan itu. Teman kecil, berhentilah bergerak untukku. Mayuan menyeringai. Pada levelnya, dia bisa menghapus gunung dan sungai dengan mengangkat tangannya, mampu memilih bintang dari 9 langit, kekuatan magisnya tidak terbatas. Dengan suara peng, tangan besar itu bergerak ke bawah, dan kemudian semua air sungai surgawi dan pancaran petir dibatasi, tidak mampu mendekati tubuhnya. Ini adalah kekuatan Dewa Surgawi yang tak terbatas, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Generasi muda seperti Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menunjukkan penghargaan. Mayuan mencibir. Dia membekukan sungai surgawi, dan kemudian dia menunjukkan jarinya, menekan Si Hao. Tidak diragukan lagi, ini adalah penghinaan yang tidak terselubung, hanya menggunakan satu jari. Itu dengan cepat membesar, dan seperti pilar, itu turun menuju Si Hao untuk menekan dan membunuhnya di sini. Sebagai Dewa Surgawi, dia memang memiliki kualifikasi untuk menjadi percaya diri. Kekuatannya jauh lebih besar. Si Hao merasa kesal. Ini terlalu menindas orang lain. Mata pihak lain terbakar oleh keserakahan, ingin merebut tubuhnya yang baru saja mengembangkan 2 helai energi abadi, namun dia masih bersikap begitu arogan dan mendominasi. Itu lebih dari yang mampu dia tanggung. Inti pedang di tangannya mengeluarkan seruan ringan, dan dia dengan erat memegang diagram 10.000 roh. Di saat yang sama, dia menghasilkan simbol keilahian, tidak mau menyerah begitu saja. Ka! Mengikuti suara ringan, ketika jari besar itu jatuh, retakan halus muncul pada simbol berharga di depan Si Hao, melepaskan cahaya yang cemerlang. Pada saat yang sama, suara yang sangat besar terdengar di udara. Cahaya yang dikeluarkan oleh simbol berharga itu menghantam jari besar itu. Ini sungguh mengejutkan. Mayuan mengeluarkan erangan teredam, wajahnya berubah, matanya berkontraksi dengan cepat. Dia sangat marah. Jari itu mengeluarkan suara kaca, tiba-tiba pecah, darah menetes keluar. Ini terlalu sulit dipercaya. Dewa Surgawi yang mulia, saat menyerang generasi muda, tiba-tiba tulang jarinya patah. Ini tidak terbayangkan. Generasi yang lebih muda. Mayuan sangat marah. Matanya melebar, menatap simbol berharga itu. Si Hao terkejut. Simbol berharga ini dan simbol penghancur alam yang dimilikinya semuanya diperoleh dari reruntuhan bawah tanah padang rumput besar Provinsi Api. Saat itu, ketika dia menemukan 9 naga yang menarik peri, dia juga melihat sisa-sisa kota kuno, menemukan jimat kuno tersebut. Saat itu, ledakan besar telah terjadi, bahkan kotak perunggu yang berharga pun pecah. Setelah ledakan, simbol pelindung ilahi ini memblokir segalanya, bukan dihancurkan. Seseorang harus memahami bahwa kotak perunggu berharga ini adalah harta surgawi kuno, di dalamnya terdapat dunia kecil. Itu adalah sesuatu yang bahkan sulit dihancurkan oleh para dewa surgawi. Saat itu, Si Hao tahu bahwa jimat ilahi ini memiliki kekuatan perlindungan yang kuat, kemungkinan besar mampu menghentikan serangan Master Sekte, jadi dia selalu menyimpannya. Hari ini, akhirnya menunjukkan keefektifannya. Mayuan merasa sangat marah dan terhina. Dia membentuk jejak, dan kemudian bergegas maju dengan kejam. Selain itu, jarak di antara alisnya bersinar. Tekanan perasaan ilahi yang kuat mengelilingi Si Hao, ingin memenjarakannya di sini. Generasi muda, kamu masih belum berlutut dan menerima kesalahanmu? Dia berteriak. Terimalah rasa bersalahku. Si Hao mengutuk. Dia paling membenci orang seperti ini. Mereka berdua adalah ras manusia, namun pada akhirnya, mereka menindas dan mempermalukan seseorang dari ras yang sama, merindukan tubuhnya. Simbol pelindung ilahi kembali bersinar. Selain itu, ruang di antara alis Si Hao bersinar, kekuatan roh primordial melonjak. Ia secara tak terduga mampu melawan kekuatan Dewa Surgawi. Apa? Mayuan tidak hanya terkejut, bahkan Si Hao sendiri juga sangat terkejut, merasa sedikit tercengang. Dia segera mengerti. Di dalam sangkar hitam itu, hasil panennya sebenarnya melimpah. Bukan karena dia tidak mengetahui bahwa kekuatan roh primordialnya meningkat,
dia hanya tidak pernah menyangka bahwa kekuatan roh primordialnya akan menyamai kekuatan Dewa Surgawi yang begitu cepat. Meski masih sedikit kurang, itu masih belum cukup untuk melawan lawannya. Ini jelas merupakan keberuntungan alami yang luar biasa. Tempat macam apa sebenarnya itu? Untuk menampung kekuatan jiwa, dikelilingi oleh kegelapan, berkultivasi di sana justru akan membuat roh primordial meningkat begitu tajam, kuat hingga mencapai kondisi ini. Hong! Tangan besar itu hancur, tapi dihentikan oleh simbol perlindungan lagi, tidak bisa menerobos. Namun, reaksi Ma Yuan sangat cepat, tidak dirugikan oleh pembalasan cahaya itu. Tua, kekuatanmu sebenarnya tidak terlalu istimewa. Anda ingin mengintimidasi saya hanya dengan ini? Kamu tahu, menurutku kamulah yang seharusnya berlutut. Si Hao mengejek, berbicara sambil mundur, ingin meninggalkan tempat ini. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Ma Yuan berkata dengan dingin. Dia menggunakan kemampuan ilahi yang hebat untuk menekan ke depan, bertekad untuk membuat Si Hao tetap di sini, ingin membunuh roh primordialnya dan hanya meninggalkan tubuhnya. Si Hao mengizinkannya untuk menyerangnya, dan kemudian menggunakan simbol perlindungan dan diagram 10.000 roh untuk melindungi dirinya sendiri. Dia juga menggunakan roh primordialnya untuk melawan pihak lain. Hong! Tiba-tiba, setelah suara ledakan, langit dan bumi bergetar, gunung-gunung di sekelilingnya hancur. Semua kultivator terguncang hingga gemetar, wajah mereka memucat, tidak berani mempercayai semua yang mereka lihat. Si Hao tiba-tiba menghasilkan benih abadi secara rahasia. Itu memiliki sumber energi yang berputar-putar di sekitarnya, menabrak tubuh Ma Yuan. Kita harus memahami bahwa sumber energi langit dan bumi ini sangat menakutkan, digunakan untuk memberi makan benih abadi seperti plasenta langit dan bumi. Jika meletus, setiap helaiannya bisa meruntuhkan gunung dan sungai. Dengan energi yang begitu terkonsentrasi, ia memiliki kekuatan tak terbatas. Biasanya, itu baik-baik saja, tidak merugikan orang lain, tapi begitu diaduk, itu menakutkan tanpa akhir. Ma Yuan mengancamnya seperti ini, menggunakan tangannya yang besar untuk membentuk bekas dan membanting ke bawah, itu dengan sempurna menabrak benih abadi yang diproduksi Si Hao, menyebabkan ledakan di tempat. Sumber energi langit dan bumi seperti plasenta langit dan bumi, melampaui masa lalu, jumlah kekuatan yang dapat dihasilkannya tidak terbayangkan. Alhasil, telapak tangan itu langsung hancur berkeping-keping, darah membuat langit menjadi merah. Walah! Selain itu, kali ini, Si Hao mengaktifkan Tungkupil, air sungai kutukan berhasil mengalir ke luka-lukanya. Ah, Ma Yuan meraung marah. Separuhnya karena marah, wajahnya pucat dan berubah bentuk, tetapi separuhnya lagi karena kesakitan. Dewa Surgawi yang mulia benar-benar menderita kerugian seperti itu di tangan generasi muda. Ini tidak mungkin dia tanggung. Wajah seperti apa yang tersisa setelah ini?